Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Pengalaman mengerikan ini dialami oleh Lia dan dibagikan ke website yang bernama Misteri Penampakan. Kejadian itu dialami Lia ketika ia tidur sendirian di rumah karena orang tuanya sedang pergi. Lia didatangi kuntilanak bermuka hancur, dan setelah mengalami kejadian itu membuat Lia tidak mau lagi menginjakkan kaki di rumah tersebut. Nah, kali ini saya sebagai host tertarik untuk menceritakan kembali dan membagikan cerita ini ke teman-teman. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, begini ceritanya. Perkenalkan, namaku Lia. Aku mengenyam pendidikan SMA negeri di pinggir kota Wonosobo. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2006. Aku masih ingat betul. Kejadiannya karena beberapa hari lagi aku akan menghadapi ujian nasional SMA. Ayah serta ibuku kebetulan dinas di Wonosobo pedalaman. Kalau dari kota membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menempuh perjalanan. Ibu dan ayahku dinas sebagai PNS guru SD. Beliau berdua tinggal di sebuah mes tua peninggalan Belanda. Aku diharuskan untuk ngekos karena jarak tempuh sekolah dengan rumah sangatlah jauh. Seminggu sekali aku harus pulang karena meminta jatah uang saku dan lain-lain. Kala itu hari Sabtu. Seperti biasanya, setelah kemas-kemas aku langsung pamitan dengan bapak ibu kos untuk pulang. Biasanya minggu sore aku sudah sampai di rumah. Saat itu aku sampai ke rumah pada pukul 4 sore. Tetapi aku mendapati rumah tidak berpenghuni. Kebetulan saat itu HP-ku kehabisan pulsa. Karena bingung, aku sempatkan diri untuk menanyakan ke tetangga mengenai kedua orang tuaku. Akhirnya dengan baik hati, tetangga meminjamkan HP untuk SMS ayah. Lalu terbalaslah SMS dari ayah. Kalau ternyata mereka sedang besuk saudara di Magelang. Dan sepertinya tidak bisa pulang karena hujan yang sangat deras. Dan lagi ayah membawa motor tua. Mereka takut motor tersebut mogok di jalan. Jadi aku terpaksa harus sendirian di rumah. Bukannya aku takut di rumah sendirian. Tetapi karena uang sakuku sudah habis, mau beli pulsa sama belanjaan lain sudah tidak bisa. Setelah hampir 1 jam aku mengobrol sama tetangga, aku pun berpamitan sama tetangga untuk pulang ke rumah. Tidak terasa sudah jam 5 sore dan aku merasa sangat capek. Sambil mengerjakan tugas, tapi aku malah ketiduran. Setelah bangun, ternyata sudah jam 7:30 malam. Yang membuat aku terkejut adalah ternyata jendela masih terbuka lebar dan perasaan aku saat itu sedikit suram. Aku memang mempunyai beberapa teman pemuda-pemudi di kampung sini. Dan tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Lia, Lia.
Syukurlah pikirku, karena ada sahabat yang datang. Di saat aku ketakutan karena listrik padam. Aku rasa ini adalah sebuah mukjizat dari Allah. Telah mengirimkan teman yang baik. Suasana pun jadi ramai. Soalnya ada teman cewek juga. Namanya Teteh Wiwit. Mereka menemaniku sampai jam 11 malam. Hingga listrik menyala. Sebenarnya, Teteh Wiwit dulu adalah murid ibuku. Dan hafal betul kalau aku aslinya penakut. Dia sempat menawarkanku untuk tidur di rumahnya. Tapi saat itu, tugas sekolahku belum selesai. Makanya aku tolak tawarannya. Setelah kepulangan mereka, aku pun langsung menyelesaikan tugasku. Setelah semua tugas selesai, aku bergegas masuk ke kamar pojok yang memang tidak pernah ditiduri karena kamarnya berbeda dari kamar lainnya. Setelah aku tutup pintu dan menyalakan lampu 5 watt, aku sangat terkejut. Setelah aku tahu ada kalungan bunga melati pengantin wanita yang masih segar. Saat itu aku hanya berpikir, mungkin saja ibuku habis menghadiri undangan pernikahan dan bunganya dibawa pulang. Namun malam itu aku merasa tidak seperti biasanya. Aku merasakan hawa panas yang sangat panas. Tapi aku tidak tahu. Pokoknya seingatku, ibu sudah menyediakan selimut tebal sampai tak terpakai. Selimut itu aku taruh di meja belajar karena tempat tidurku agak sempit. Posisi tidurku sengaja ke pojok agar aku bisa sambil ngecas HP. Dan kasur tempat tidurku memang berkapasitas untuk 2 orang. Saat itu badanku tiba-tiba panas sekali, tapi aku cuekin. Karena aku hanya berpikir secara logis. Bisa jadi suhunya berubah panas. Dan waktu telah menunjukkan pukul jam 11:45 malam. Aku tetap tidak bisa tidur tenang. Masih dalam keadaan tidur palsu. Atau tidur dalam keadaan terjaga dan siaga. Karena panas yang tak tertahankan. Setelah 10 menit berlalu, tidurku agak pulas dengan ditemani lampu 5 watt. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dadaku merasa berat, nafasku merasa sesak, dan telapak tanganku terasa dingin sekali, seperti memegang es batu. Lalu, aku sedikit demi sedikit membuka mata, dan langsung melihat tanganku. Alangkah terkejutnya aku. Aku melihat kuku-kuku yang panjang itu menggenggam jariku. Dan tanpa pikir panjang lagi, mataku yang menunduk langsung aku arahkan ke pandangan depan. Betapa terkejutnya aku. Ternyata ada makhluk kuntilanak bermuka hancur. Berambut panjang, gaunnya sampai menyelimuti badanku. Saat itu aku masih gemetar merasakan sesak tangannya. Tak mau melepaskan tanganku. Sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Mau lari tapi kukunya yang runcing menggenggam jariku. Aku terbata-bata seakan tidak percaya melihat penampakan yang ada di hadapanku. Hampir 1 jam aku berhadapan dengannya. Aku mengawasi betul wajah dan badannya yang melayang. Dalam keadaan panik, doa pun tidak bisa cuma dalam hati. Aku melafalkan Allahu Akbar, begitu seterusnya. Alhamdulillah, keadaan menjadi dingin sekali. Dan kuntilanak itu tiba-tiba hilang dari pandangan mata. Aku masih ingat, saat itu pukul 2 pagi. Aku langsung lari terbirit-birit minta pertolongan. Sampai lari 500 meter tanpa sendal. Dan ketika setelah sampai di depan salah satu rumah warga, aku pun pingsan di depan rumah tersebut.
yang kebetulan rumah tersebut adalah kepala sekolah ibuku. Aku ketakutan histeris, belum bisa mengenali siapapun waktu itu. Kemudian, Kepsek yang kenal ibuku saat itu juga meminta ibuku untuk pulang ke rumah. Setelah jam 5 pagi, ibuku sudah sampai di rumah, lalu mencari keberadaanku. Kemudian setelah matahari muncul, aku baru mau pulang ke rumah. Aku masih trauma dengan kejadian itu. Ibuku mendapati rumah terkunci dari dalam. Entah apa yang terjadi. Seingatku, waktu aku lari pun rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian pintu rumah dipaksa untuk dibuka. Setelah pintu rumah terbuka, alangkah terkejutnya aku melihat kamarku dan buku-buku sekolahku berantakan sekali. Selimut yang tak terpakai berserakan di lantai. Lalu seketika aku sadar. Aku pun bertanya kepada ibu. Ibu kok naruh bunga melati di dalam kamar? Namun aku terkejut mendengar jawaban ibu. Ibuku bilang tidak ada sama sekali. Dan setelah mendapat jawaban dari ibu, aku melihat ke kamar dan ternyata bunganya sudah tidak ada. Tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya pengalaman ini tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Dan kini sudah bertahun-tahun berlalu. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah sekalipun menginjakkan kakiku ke rumah itu. Dan kini aku telah membeli sebuah rumah untuk ibuku. Mereka semua pindah ke Magelang. Dan mereka minta mutasi kerja. Aku ingat betul bagaimana aku saat itu pingsan tiba-tiba dan dikerumuni banyak orang. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Baiklah teman-teman, itu adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh Mbak Lia, dan semoga kita tidak pernah mengalami kejadian seperti itu karena lumayan menyeramkan. Dan saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa berdoa ketika mau tidur. Demikianlah cerita horor hari ini. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini. Jangan lupa share dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan lebih maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.